Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Cahyawiguna, NIM 2022-08-110 dari kelas TI NFC 2022-01. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer, yang dimana di sini kita akan membahas protokol EIGRP. Nah, yang pertama apa sih EIGRP itu? Nah, jadi protokol EIGRP itu merupakan pengembangan dari protokol IGRP. Nah, yang dimana di sini protokol tersebut hanya dapat digunakan oleh device-device dari Cisco. Nah, tanpa berlama lagi, mari kita membahas topologinya. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu tabel IP address dari masing-masing device. Misalkan di sini terdapat tabel IP addressing dari PC. Nah, kita akan melakukan IP addressing seperti ini. Nah, di sini IP address, netmask, dan gateway-nya. Nah, kemudian ini ada tabel yang menunjukkan IP addressing dari router. Nah, di sini terdapat ada interface-nya, IP address, dan netmask-nya. Nah, oke, kita langsung masuk ke Cisco-nya dulu. Oke, yang pertama kita akan memilih sebuah router. Nah, router yang saya gunakan itu ada router PT yang ini. Nah, kenapa kita memilih router ini? Nah, karena kita bisa melihat di sini di portnya itu sudah terdapat port yang kita butuhkan, yaitu fast Ethernet dan serial. Oke, kita menambahkan lagi dua router. Ini router 0 ya, ini router 1. Saya akan menaruhnya di sini saja. Kemudian router ketiga. Oke, setelah menambahkan router, kita menambahkan switch. Nah, switch-nya juga 3 ya. Nah, dan switch yang saya pilih itu adalah switch yang ini 2950/24. Nah, kita tambahkan pada masing-masing router itu masing-masing satu switch. Kita taruh di sini aja. Nah, selanjutnya pada masing-masing switch kita tambahkan satu buah PC. Oke, device yang kita butuhkan sudah taruh semua ya di Cisco-nya. Selanjutnya kita mengkoneksikannya dengan kabel. Nah, untuk router itu kita menggunakan kabel serial DCE. Nah, yang pertama dari router 0 ke router 1. Di sini saya akan memilihnya seri 2 ke router 1 di seri 3. Nah, kemudian dari router 1 ke router 2, router 1 serial 2, di router 2-nya serial 3. Kemudian yang terakhir, dari router 2 ke router 0, itu dari serial 2 ke serial 3. Oke.
Nah, oke, selanjutnya kita menghubungkan router dengan switch. Nah, untuk menghubungkan router dengan switch, kita akan menggunakan kabel strike. Nah, untuk menghubungkannya itu kita menggunakan port fast Ethernet. Oke, setelah switch dihubungkan pada masing-masing router, selanjutnya kita menghubungkan PC dengan switch, sama menggunakan kabel strike juga. Kita menggunakan port 0/2. Oke, setelah masing-masing device terhubung dengan kabelnya, nah langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan sebuah nodes dulu untuk menandakan IP addressing yang akan kita lakukan nantinya. Nah, kita akan menyesuaikannya dengan tabel yang sudah saya buat di Word tadi. Nah, oke. Yang pertama, kita akan menambahkan nodes IP address untuk router ke router. Nah, sini saya akan menambahkannya 10 10 10.0/30. Kemudian di sini 20 0/30, dan di sini 30 0/30 juga. Nah, oke. IP address untuk router ke router itu sudah kita buat nodes-nya. Kemudian kita membuat nodes untuk IP addressing antara PC dengan router. Kita lihat dulu tabelnya. Nah, ini ya. Oke. 192.168.10.0. Nah, karena saya akan membuatnya dengan /24 saja. Yang ini 20.0/24. Yang ini 192.168.30.0/24. Oke. Sudah semua. Nah, oke, langkah berikutnya adalah kita melakukan konfigurasi IP pada masing-masing device-nya. Nah, untuk IP addressing yang pertama kita akan melakukannya ke PC dulu. Itu masuk ke PC, kemudian desktop, IP configuration. Nah, kita masukkan IP yang kita tulis. Nah, di sini kita perlu memperhatikannya bahwa untuk di PC itu kita belakangnya menggunakan .2. Nah, kenapa .2? Karena .1-nya itu akan digunakan sebagai gateway. Nah, yang dimana gateway-nya itu bertujuan kepada si router yang terhubung ke
PC. Nah, oleh karena itu kita mengisi dulu subnet masknya. Nah, di sini akan secara otomatis ya. Nah, di sini /24 ya. Benar. Kemudian, nah yang di sini kita isikan dengan IP titik 1 karena ini merupakan IP dari router yang terhubung ke PC. Oke. Pada PC 0 sudah selesai. Lanjut ke PC-PC lainnya. Nah, ini PC 1 berarti 192.168.20.2. Subnet masknya akan otomatis terisi. Ini 192.168.20.1. Oke, yang terakhir PC 2. Kita masuk ke desktop, IP configuration 192.168.30.2. Subnet masknya otomatis. Kemudian gateway-nya 192.168.30.1. Oke. Konfigurasi IP pada PC sudah kita lakukan semua. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pada masing-masing router. Nah, oke. Sini saya sudah menyiapkan CLI-nya untuk konfigurasi IP. Nah, yang pertama kita akan konfigurasi di router 0 dulu. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini ada pertanyaan yes atau no, kita no saja. Nah, kemudian sudah masuk ke routernya ya. Oke, kita akan melihat CLI yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, di sini untuk router 0. Oke. Secara singkatnya seperti ini ya. Jadi, yang pertama kita akan mengkonfigurasi IP pada interface Fast Ethernet 0/0 yang dimana port ini terhubung ke switch ya, dan switchnya itu yang terhubung ke PC. Nah, yang berarti di sini kita akan menanamkan sebuah IP yang menjadi gateway dari PC. Jadi di sini kita akan menaruh IP yang tadi, yang gateway itu yang sudah ditaruh di PC. Nah, kita akan menaruhnya pada router. Nah, kemudian ini adalah konfigurasi IP pada port serial 2/0 yang dimana port ini terhubung ke router 1. Nah, yang dimana di sini IP address-nya itu kan tadi 10.10.10.0 ya. Nah, karena di sini kita pada PC pertama berarti kita kita akan memasukkannya titik 1 saja ya. Nah, di sini kita menggunakan /30. Nah, /30 itu belakangnya 252 ya. Nah, kemudian ini interface SE3 itu berarti interface atau port serial 3/0 itu yang terhubung ke PC 2. Nah, karena yang terhubung pada PC 2 itu IP address-nya 30.30.30.0. Nah, kenapa di sini kita menggunakan titik 2? Karena titik satunya nanti akan dipakai oleh interface SE2/0 dari PC 2. Nah, oke. Mungkin secara singkatnya itu ya penjelasan dari CLI yang sudah saya siapkan. Oke, kita salin aja sampai sebelum router 1 ya, karena ini akan digunakan untuk router 1. Nah, oke, dari exit berarti ke sampai enable. Kita copy, minimize saja. Nah, kemudian kita paste menggunakan tombol ini. Nah, jadi biar cepat ya. Nah, tidak ada error ya. Oke, kita enter lagi saja. Nah, oke, kemudian minimize.
kita masuk ke router 1, ke CLI, no. Nah, kita menggunakan yang ini. Nah, IP konfigurasi pada router 1 sampai exit. Copy. Kemudian paste. Nah, tidak ada error. Oke. Kemudian yang terakhir pada router 2. CLI, no. Nah, kita akan menyalin dari ini sampai exit. Penjelasannya sama seperti tadi ya. Ini interface fast Ethernet itu yang terhubung kepada PC. Nah, ini gateway-nya titik 1 ya. Nah, ini menggunakan /24 karena belakangnya titik 0 ya. Nah, kemudian ini interface SE2 itu berarti serial 2/0 yang terhubung kepada PC 1. Nah, kemudian ini SE3 yang terhubung ke PC mohon maaf, ini SE2 itu ke PC 0. Nah, yang SE3 ini ke PC 1. Oke. Kita lanjut ya. Kita paste. Nah, tidak ada error ya. Oke. Selanjutnya, setelah mengkonfigurasi IP pada masing-masing router, baru kita akan mengkonfigurasi EIGRP-nya. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan CLI-nya ya. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Nah, ini kita akan mengkonfigurasi sebuah EIGRP yang dinamai EIGRP 100. Nah, networknya itu jadi begini. Misalkan ini pada router 0. Nah, router 0 ini kita menamai router EIGRP-nya itu 100 router 0. Nah, kemudian network 192.168.10.0 itu merupakan network dari si router tersebut. Nah, ini kan ya 192.168.10.0. Nah, karena ini EIGRP, jadi untuk network masknya itu kebalikannya dari network dari si PC-nya itu. Nah, jadi gimana sih? Jadi misalkan gini ya, network pada PC itu kan 255.255.255.0. Nah, kebalikannya, karena ini /24 berarti tinggal dikurangi aja. Jadi 000.255. Nah, untuk yang ini network 10.10.10 itu merupakan network yang ini nih. Kita akan menghubungkannya dengan ini. Kemudian ini subnet masknya. Nah, karena kita menggunakan /30 itu berarti kan 255 terus 255 ya. Nah, dikurangi /30 itu kan 252. Nah, jadi 255 kurangi 252 sama dengan 3. Nah, gitu. Jadi si subnet masknya itu tinggal dikurangi aja. Nah, ini untuk network yang 3030 itu menghubungkan dengan network yang ini. Nah, jadi intinya pertama kita memberikan nama EIGRP-nya itu EIGRP berapa. Misalkan di sini saya menamainya dengan 100. Kemudian menghubungkan dengan network pada PC. Nah, kemudian menghubungkan kepada network yang terdekatnya itu. Jadi si router ini kan terhubungnya sama network 10.10.10 dan 30.30.30. Nah, ya udah, berarti yang kita menambahkannya 10 dan 30. Oke. Kemudian N gitu. Nah, mungkin segitu penjelasan singkat dari CLI-nya.
kita langsung saja ya mengkonfigurasi EIGRP-nya. Nah, di sini sampai N ya, configure terminal, kita copy, kemudian kita masuk ke router 0. Nah, kita paste di sini. Nah, ini udah ya, tidak ada error. Oke, router 0 udah. Kita ke router 1. Kita sampai ya router EIGRP-nya aja karena biasanya karena tadi belum di close jadi masih di konfigurasi terminal. Nah, kita ke router 1. Nah, kan masih di konfigurasi terminal. Oke, kita paste aja langsung. Oke, udah tidak ada error. Nah, di sini ada ya neckboard tetangganya. Tetangganya itu 10.10.10.1 karena di sini router 1 ya. Nah, router 1 itu nah ini 10.1. Titik 1 itu di router 0. Oke. Ini minimize saja. Dan yang terakhir pada router 2. Nah, router 2. Oke, kita nambahkan EIGRP-nya. Sampai router EIGRP aja. Kita paste di sini. Nah, ini ada tetangganya. Tetangganya itu router 2. Kita bisa melihatnya ya di sini. Nah, tetangganya itu 30.32, berarti yang ini 30.2 dan 20.1, berarti yang ini. Jadi tetangganya dari router 2 itu yaitu router 0 dan router 1. Oke, konfigurasi EIGRP sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengetes apakah masing-masing PC ini sudah dapat terhubung. Nah, di sini saya akan mengetesnya dengan dua cara. Yang pertama dengan tool ping dulu biar supaya cepat ya. Nah, kita coba dari PC 0 ke PC 1. Nah, biasanya di awal ini masih failed. Kita coba lagi. Nah, sukses. Kemudian dari PC 0 ke PC 2 kita coba. Nah, masih failed. Kita coba lagi. Nah, sukses ya. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 0 dulu. Sukses. Kemudian PC 1 ke PC 2. Nah, sukses. Kita coba yang terakhir dari PC 2. Dari PC 2 ke PC 0. Oke, sukses. Dan yang terakhir dari PC 2 ke PC 1. Oke, sukses ya. Nah, itu cara yang pertama kita menggunakan tool ping. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan command prompt. Nah, kita mencoba dari salah satu PC saja. Misalkan dari PC 0 ya. Nah, kita ke command prompt. Kita menggunakan perintah ping. Ping IP PC 1 itu 192.168.20.2. Oke, kita coba. Nah, sini reply ya, berarti dapat berkomunikasi antara PC 0 dengan PC 1. Kemudian kita coba ke PC 2. PC 2 itu 192.168.30.2. Nah, reply juga. Berarti sudah aman, sudah dapat berkomunikasi satu sama lain. Oke, dan seperti itulah konfigurasi EIGRP pada Cisco Packet Tracer. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam memberi penjelasan, itu tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.